Iya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu ya. Sini dulu Bu ya. Oh iya Mbak Uci, tadi perjalanannya gimana? Alhamdulillah ya lancar Bu. Tadi pas berangkat ke sekolah. Jadi waktu Mbak Uci ke sini tuh kan mendung ya? Iya. Saya belum itu Mbak. Tadi gerimis Bu, sampai saya lari ke sini. Soalnya kan kelas saya jujur paling ujung sana tau Bu. Tapi sempat kegerimisan nggak? Iya Bu, makanya ini agak basah. Lari juga? Iya. Berarti, loh, kelas kamu berarti dipindah kan? Iya Bu, kan saya sekarang kan sudah kelas 11, jadi sekolahnya kelasnya itu pindah. Kan Mbak Uci sekarang belum pasti capek di Iya saya. Bu, kan saya juga belum sempat ke kantin gitu ya. Saya di sini juga sedang minum. Berarti sekarang itu sebenarnya jam istirahat ya Mbak Uci ya? Iya, dari jam istirahat, makanya saya langsung masuk. Kemarin kan saya sudah sempat WA ibu, lalu ketemu ibu ya. Iya, iya. Berarti kalau sekarang jam istirahat itu ada 25 sampai 30 menit ya Mbak Uci, gimana? Cukup nggak ya? Insya Allah cukup dulu seperti biasa ya. Soalnya kan saya sebelumnya kan sudah pernah masuk sini. Oke, jadi di waktu yang udah kita tentukan tadi ya, kira-kira Mbak Uci itu mau cerita apa nih kok Mbak Uci sampai berjanji sama ibu? Jadi gini Bu, saya lihat belakangan itu sering banget kayak ada tugas gitu loh Bu. Soalnya kan tugasnya itu banyak banget, numpuk gitu loh Bu. Saya tuh jadi kayak pusing banget gitu Bu. Oke, Mbak Uci sebelum kita masuk ke proses ini ya, ini ibu sampaikan kembali kalau di sini tuh Mbak Uci bebas sama cerita aja, dan di sini pastinya kerahasiaannya tetap dijaga. Pokoknya semua yang ada di ruangan ini itu tidak akan keluar dari ruangan ini. Jadi aman ya Bu ya? Aman Mbak Uci. Dan di sini Mbak Uci bebas mau bercerita apapun, silakan apa yang bikin Mbak Uci tuh merasa nggak nyaman, silakan bercerita. Nah, kemudian ada juga yang namanya asas kemandirian. Di sini tuh kita percaya kalau sebenarnya setiap orang itu bisa untuk mencari jalan keluar dari apa yang dihadapi. Nah, oleh karena itu di sini ibu berperan sebagai fasilitator yang akan membantu Mbak Uci untuk mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Uci alami. Nah, jadi di waktu 25 sampai 30 menit nanti Mbak Uci fokusnya akan membahas tentang diri Mbak Uci yang sering menunda tugas sehingga tugasnya jadi ditumpuk. Oke, apa masih ada yang mau ditanyakan lagi terkait aturan-aturan yang ada di sesi ini? Untuk aturan-aturan yang saya rasa sudah cukup karena yang sudah kita sepakati di awal tadi itu sudah sangat-sangat cukup sekali. Ya, Ibu izin sambil tulis ya. Iya betul. Oke Mbak Uci, Ibu senang sekali kalau Mbak Uci sudah mengetahui aturan-aturan yang sudah sesuai dengan apa yang Mbak Uci harapkan. Di sini Ibu juga Mbak Uci mau bekerja sama untuk mencari solusi dari persoalan yang Mbak Uci. Jadi bisa diceritakan untuk awalnya itu gimana, apa yang Mbak Uci rasakan gitu. Jadi gini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya tuh ya Bu, belakangan itu sering banget tuh merasa terbebani atas tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Soalnya itu lebih ya tugasnya banyak banget. Terus saya bingung gitu loh Bu, mau sampaikan
biasanya nih kalau Mbak Uci sebelum udah tugas tuh apa sih yang bikin Mbak Uci sampai berpikiran untuk menunda tugas itu? Dan bikin duit misal ada tugas gitu ya tuh baik hiburan itu tuh saya kayak ya gitu loh Gus gitu biasanya saya dukung misalnya mana dulu terus saya tuh sering menyampaikan tugas nanti aja soalnya tugasnya kan masih lama gitu terus tak tinggal kayak main HP terus main game scroll scroll TikTok terus itu makanya akhirnya kan tugas saya tuh jadi tertunda gitu. Jadi ketika pulang sekolah itu Mbak Uci memilih untuk berbadan, main game, scroll TikTok gitu ya. Iya betul banget. Terus ketika sudah malam, ketika waktunya untuk waktu malam yang Mbak Uci itu misal nanti aja lah nanti malam jam 8 nanti habis jam bisa mau tidurin itu rasa malasnya tuh muncul lagi gitu ya pas mau kerjain Karena kan udah kayak keasikan main HP gitu, jadinya males mau buka HP gitu. Mau buka buku jadi males. malah jadi males Soalnya kan sudah ke distract sama HP ini kan. di sini menurutnya Mbak Uci ya ketika Mbak Uci males tugasnya nggak dikerjakan konsekuensinya apa ketika besok sekolah gitu? Jadi begitu, misal saya nggak ngasih tugas gitu. Terus saya tuh main HP itu sampai malam-malam gitu. Nah, saya tuh paginya itu saya jaga-jaga gitu. Apa ya biasanya? Kayak kesiangan. Nah, gitu ya. Kemudian kesiangan. Soalnya kan masuk sekolah itu kan jam 7.20 gitu tuh. Nah, saya tuh jam 7 itu baru bangun. Karena kalau main HP malam terus Tugasnya gimana? tugasnya nggak selesai saya kontak gitu loh sama teman saya Jadinya yang nah kalau bangun tadi kamu ada kayak feeling gitu ini sebenarnya aku bisa kerjain sendiri tapi kenapa aku nyontek apakah rasa malas itu membuat aku sering nyontek terus ya itu baik nggak sih buat diri kamu sendiri menurut kamu? menurut saya nggak baik sebenarnya saya tuh juga berpikiran seperti yang ibu sampaikan dosen itu sebenarnya saya bisa tuh tapi ya itu karena saya males gitu loh itu pengen benar-benar tugas juga. Nah, jadi dulu itu pas waktu masih kuliah itu juga pernah nunda tugas tapi karena kayak materinya sulit banget nanti aja deh. Terus akhirnya tugasnya itu mau mbak terus jadinya pas waktu mepet deadline itu pusing nggak tenang khawatir tugasnya nggak selesai padahal kan kalau tugas sulit belajar dulu langsung dikerjakan kan bisa Iya. Oh berarti ibu juga pernah gitu ya mengalami suka nunda tugas gitu. Berarti nggak saya yang rasakan itu nggak saya sendiri. iya nggak bisa aja saya juga pernah kayak gitu jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu sesuatu yang konsisten nah itu ya kalau Mbak Uci mau mengikuti tahapan yang ibu sampaikan insya Allah Mbak Uci akan menghilangkan gimana ya sifat-sifat kebiasaan Mbak Uci kurang itu bisa berkurang kayak main HP sampai tugasnya sedikit. Nah, apa sih yang menurutnya Uci itu bisa dilakukan biar tugasnya Uci itu nggak terus seminggu gitu? Apa ya Bu ya? Mungkin saya mau langsung misalnya tugas itu mau langsung mengerjakan itu selama mungkin 4 jam gitu loh Bu setelah pulang sekolah. Langsung saya mau kerjakan dan saya selesaikan hari itu juga dan detik itu juga itu sih Bu. Oke, ibu sekali kalau Mbak Uci semangat mau berubah gitu ya. Tapi misalnya nih coba Mbak Uci pikirkan lagi. Kalau setiap hari Mbak Uci belajarnya 4 jam nih. 4 jam gak istirahat belajar aja bikin tugas aja. Menurut
Uci pikiran sama fisiknya Mbak Uci itu kuat nggak kalau setiap hari belajar membaca? Saya pikir ya enggak sih Bu ya, soalnya kalau 4 jam lihat buku itu ya mestinya kayak lelah banget gitu ya, nggak kayak nggak ada waktu untuk main atau merefreshkan pikiran gitu. Kalau selama 4 jam ngerjain tugas terus itu kan pastinya saya tuh merasa bosan dan mungkin besoknya aku nggak mau belajar lagi itu sih kapok. Gimana kalau tadi kan Mbak Uci udah semangat nih buat kerja gitu kan, semangat buat mulai besok aku harus belajar biar kerja nggak numpuk. Gimana kalau tadi yang baca itu kan Mbak Uci merasa terlalu berat ya untuk diolah buat konsisten. Gimana kalau kita turunkan dulu jadi berapa 1 jam Berapa ya Bu? Mungkin misalkan kan saya pulang sekolah tuh mau 30 menit dulu soalnya kan siang panas gitu Bu, jadi tak sempatkan lah buka buku sampai 30 menit terus mungkin setelah isya itu mungkin sekitar jam 7-an gitu Bu ya. Nah itu mau saya gunakan waktu belajar selama 1 jam sampai isya 1 jam dan setelah di sekolah itu 30 menit. Jadi yang habis pulang sekolah itu Mbak Uci fokus untuk mengecek dulu apa ada tugas, apa ada PR gitu. dan tak persiapan sedikit Gitu ya. Kemudian nih sekarang coba nih Mbak Uci tulis nih di sini jadwal buat Mbak Uci sendiri. Menurut Mbak Uci gimana biar tetap bisa konsisten dan Mbak Uci itu nggak tertekan oleh jadwal yang udah Mbak Uci buat. Oke Bu, yang seperti yang sudah saya katakan tadi, ya benar tidak mengambil sesuatu benar Bu ya. Sudah Bu, Sudah ya. Maaf Bu ya kalau misalnya sulit. Oke, jadi ini pulang sekolah ini ya, ini dia dulu ini yang bisa. Terus ini nih juga misal berapa hari 2 minggu gimana kalau Mbak Uci udah berhasil menerapkan ini jadwal ini selama 2 minggu Mbak Uci mau kasih reward buat diri Mbak Uci karena sudah berhasil itu mau kasih apa nih? Berarti saya harus konsisten gitu ya Bu ya. Pokoknya tiap hari selama 2 minggu gitu Bu. Nah, semisal saya sudah berhasil, saya tuh masih rutin saya sendiri gitu. Tepat sekali. Jadi setelah 2 minggu, misal Mbak Uci udah berhasil tanpa bolong-bolong, itu Mbak Uci mau kasih reward apa nih buat diri Mbak Uci? Apa ya Bu ya? Mungkin itu sih Bu lebih lama untuk main HP Bu. Lebih lama untuk main HP itu scroll TikTok, main game. Jadi mau tak kasih waktunya itu lebih lama. 3 minggu ya? Ya. Berarti kalau Mbak Uci punya Sabtu sama Minggu, Sabtu sama Minggu, Mbak Uci bisa nih ngasih reward di Sabtu sama Minggu di waktunya itu main HP tadi, tetap harus belajar di jam yang udah ditentuin. Misal nih, Mbak Uci lupa pada sekolah enggak kerjain, tapi Mbak Uci ingat belum tadi nggak kerjain. Nah itu mau kasih sanksi apa nih karena Mbak Uci sampai telat waktu belajarnya? Mungkin mau tak kasih jadwal gitu Bu. Misalnya saya pulang sekolah tuh kayak misalnya kayak ekskul gitu Bu ya. Saya kan mesti udah capek banget gitu Bu ya. Mungkin setelah pulang sekolah itu kan jam 1 gitu Bu. Nanti mungkin mau tak pindah dari asar gitu Bu. Jembatan selama 30 menit gitu. Atau enggak nanti setelah isya itu mau 1,5 jam atau gimana gitu. Jadi kalau terlewat tapi masih ingat itu mau dipindah jamnya tapi tetap belajar. Kalau misal seharian full Mbak Uci itu lupa nggak belajar, itu Mbak Uci mau kasih sanksi apa?
Mungkin itu sih misal nanti saya berhasil kan mau ngasih untuk saya untuk main HP nama dan mungkin pergunaannya itu mungkin sekitar 2 jam gitu ya Bu. Nah itu misal saya ada satu hari gitu nggak apa namanya nggak ngerjain atau nggak belajar itu mau ngasih reportnya itu kayak sanksinya itu nggak membatasi reportnya itu kayak kurangi gitu loh Bu, yang awalnya 2 jam 1 jam aja gitu sih Bu. Berarti untuk judulnya itu memiliki ketika libur ditambah ya. Iya betul. Di pos-pos itu memiliki terus kalau bisa ada yang kelupaan jadi 20 ini enggak full, nanti uji sendiri ya yang ngasih hukuman kalau menurutnya dikurangi. Oke. Ini sudah saya tulis ya di sini Mbak Uji. Bisa dicoba nanti kalau katanya kamu juga suka itu ya bikin desain-desain gitu ya. Iya Bu, saya biasanya pakai kanvas itu. Nanti tak kirim di kanvas itu ya Bu, ya biar menarik gitu. Kamu sukanya apa kalau mau bikin desain? Saya Doraemon itu sih. Kamu bisa mau bikin judulnya nanti dikasih Doraemon Ya. kerja. Nanti tak itu Bu, tak tempel di meja belajar terus kemudian kira-kira enaknya. Yang saya kamu lihat aja sih menurut ibu. Kaca itu Bu ya mungkin. Boleh. Nah sekarang kan Mbak Uci udah gimana ya, udah cerita sama ibu, udah mulai dapet solusi, udah tahu mau ngapain setelah ini biar tugasnya nggak menumpuk. Gimana perasaannya Mbak Uci Setelah sesi ini ya Bu, biasanya ya seperti biasa yang sudah saya kemarin lalui sama ibu. Saya tuh jadi lega loh gitu. Kadang ada apa yang mendengarkan cerita saya kalau kesal, jadi saya tuh ya kayak explore gitu tuh. Terus saya kan dalam sini tuh ya itu pastinya saya tuh pulang-pulang itu membawa solusi gitu loh. Jadi saya tuh lebih jadi saya tuh lebih kayak oh iya aku udah punya jadwal ya tinggal tak jalanin aja nanti gimana itu sih Bu. Pokoknya senang banget sih Bu mau bisa cerita sama ibu gitu. ibu juga senang kalau Mbak Uci setelah dari sini itu selalu mendapatkan solusi. Padahal sebenarnya Mbak Uci bisa dapat solusi diri Mbak Uci sendiri, cuma itu yang mengandalkan. Terima kasih banyak loh Bu ya, ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Sebetulnya Bu kalau saya tuh sering banget datang ke sini. Iya Mbak Uci aman aja, apalagi kalau ibu lagi ada waktu sendiri ini aman aja Mbak Uci. Gitu. Ya udah kalau gitu Bu, sebenarnya kan Enggak ada di kemarin tadi oh iya. Oh iya, ada sama Bu ya. Ini sudah 30 menit, sudah nanti setengah 10 Bu. Ya udah kalau gitu saya kembali ke kelas lagi. Soalnya selain ini kan masih ada beberapa pelajaran lagi. Saya bawa Bu ya. nanti jangan lupa jadi dibuatin juga. Oke, siap Bu. Udah pamit. Sekarang ibu dari dua